Kami bermaksud untuk mengupas ada 4 buku di sini, yaitu yang pertama mengenai pembangunan sebagai pemerdekaan. Yang kedua, berdasarkan buku tersebut, kita akan membahas nanti kemerdekaan bagi petani, kemerdekaan untuk semua. Dan mengapa demikian? Buku ketiga yang akan kita bahas nanti adalah pembangunan pertanian untuk menciptakan pekerjaan atau bekerja supaya kita bermartabat, dan dengan martabat itulah kita sejahtera. Dan buku awal sebetulnya, ada satu buku lagi yang akan saya coba berbagi dengan teman-teman semua, yaitu Petani Menggugat. Baiklah, mengapa ada sampai lahir buku pembangunan sebagai pemerdekaan? Karena menurut Undang-Undang Dasar kita, kalimat pertama dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 adalah kemerdekaan hak segala bangsa. Karena itulah penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Teman-teman sekalian, dengan konsep pembangunan sebagai pemerdekaan, maka kita akan masuk ke dalam dasar yang paling mendalam, yaitu ekonomi harus tunduk kepada konsep kemerdekaan itu sendiri, yaitu mengenai status manusia sebagai manusia, bukan sebagai alat produksi seperti mesin, tanah, atau uang, tetapi sebagai manusia. Nah, dari situlah maka akan lahir konsep keadilan. Tanpa adanya kemerdekaan, tidak ada keadilan. Seperti halnya dalam konsep perbudakan. Ekonomi perbudakan adalah ekonomi tanpa pemerdekaan. Indonesia merdeka untuk menciptakan kehidupan yang merdeka. Dalam konsep itulah nanti adil makmur akan kita bahas. Saya akan mulai dengan konsep kemerdekaan. Kalau kita terjemahkan ke dalam kerangka operasional, saya mengambil pengertian kemerdekaan atau pemerdekaan sebagai prosesnya dari Amartya Sen, pemenang Nobel tahun 98 di dalam ilmu ekonomi. Amartya Sen melihat kemerdekaan diukur oleh variabel yang disebut capability, yang saya terjemahkan ke dalam kapabilitas. Dengan ukuran ini, Sen menyampaikan 2 hal yang penting untuk mengukur kapabilitas, yaitu what people can be atau status, dan what people can do atau kemampuan teknis atau skill atau apa saja yang bisa dilakukan. Kedua hal ini harus dijadikan satu pemikiran utama. Saya berikan ilustrasi. Ya, kalau seseorang keterampilannya tinggi, kemampuan teknisnya tinggi, tetapi statusnya sebagai budak, maka dia tidak merdeka. Sebaliknya, kalau seseorang itu punya status tinggi tapi nggak bisa apa-apa, itu pun tidak merdeka. Oleh karena itu, pembangunan sebagai pemerdekaan berkonsentrasi pada satu kenyataan, satu masalah yang harus diperbaiki, yaitu bagaimana meningkatkan kapabilitas tadi. Nah, disinilah ada perbedaan pandangan dengan arus utama pemikiran ekonomi, yaitu misalnya pembangunan diukur oleh pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan GDP per kapita katakanlah. Yes, itu penting, tetapi itu adalah akibat, bukan sebab. Pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan per kapita, pendapatan per kapita bisa cepat tinggi,
tetapi bisa tidak ada kaitannya dengan capability. Contohnya apabila kita mengeksploitasi sumber daya alam seperti minyak secepat-cepatnya, akan meningkatkan pendapatan per kapita dengan cepat, tetapi itu bukan hasil dari peningkatan capability. Nah, oleh karena itulah perhatian terhadap capability menjadi sangat penting. Pembangunan sebagai pemerdekaan ya akan melihat hubungan sebab akibat itu ya berdasarkan hubungan antara capability suatu bangsa dengan outputnya. Ya, inilah tugas kita mengisi era kemerdekaan yang telah diberikan kepada kita oleh para pendiri republik ini, para pahlawan di masa lalu, dan sekarang kita berkewajiban untuk mengisinya. Saya ingin mengajak semua, teman-teman semua, untuk merenungkan, mengingat kembali di hari kemerdekaan kita ini tentang pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya kehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan _perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Teman-teman sekalian, mengapa saya bacakan ulang bab pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ini? Karena yang namanya pembangunan nasional itu merupakan suatu kontrak konstitusional kontrak di antara pemenang Nobel yang mengambil aliran ini adalah James Buchanan mengenai konstitusional kontrak. Jadi, pembangunan ekonomi itu tidak bersifat netral. Dia ideologikal, tetapi dia tidak bersifat netral. Khas untuk setiap bangsa. Untuk Indonesia, maka dasarnya adalah Undang-Undang 1945 yang mana nanti pasal-pasalnya kita akan bahas, saya akan coba sampaikan beberapa pasal penting untuk diperhatikan dalam pembangunan terutama yang terkait dengan ekonomi. Dengan demikian, maka pembangunan sebagai pemerdekaan merupakan suatu pemikiran pembangunan dengan dasar ilmu pengetahuan, tetapi juga di atas itu dasarnya adalah Undang-Undang Dasar atau konstitusi itu sendiri. 3 pasal khusus yang berkaitan dengan ekonomi menurut perintah Undang-Undang Dasar kita. Jadi kita akan mengambil tema pemerdekaan dari kacamata ekonomi berdasarkan Undang-Undang Dasar kita. Yang pertama adalah pasal 27 ayat 2 yang menyatakan tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ini sangat penting.
Jadi kita melihat menurut undang-undang ini, ya, bahwa warga negara memiliki hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ada kata-kata pekerjaan, layak, dan kemanusiaan. Disinilah pembangunan sebagai kemerdekaan seperti yang saya sampaikan pada sesi-sesi sebelumnya. Perbudakan tidak diterima menurut undang-undang ini. Upah yang terlalu rendah, ketimpangan yang terlalu tinggi, bagian dari sini. Kemudian pasal 33 ayat 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ayat kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal 34, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Inilah tugas dari mendirikan negara, adanya pemerintah menurut Undang-Undang Dasar kita untuk menciptakan kondisi yang memenuhi secara normatif menurut Undang-Undang Dasar kita ini. Jadi, nanti dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya, kita akan menggunakan ini sebagai fondasi idealisme, fondasi ideologi. Ya. Ilmu pengetahuan, terutama ilmu ekonomi, akan kita coba sesuaikan dengan kondisi yang diminta, yang dipersyaratkan, yang diperintahkan, atau yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 ini. Saya akan menceritakan sebagai kasus-kasus di mana paham pembangunan sebagai pemerdekaan digunakan sehingga memberikan kemajuan yang berarti kepada negara-negara yang akan saya uraikan. Yang pertama adalah Amerika Serikat. Kita mengenal Amerika Serikat sebagai negara yang secara umum dikenal dengan bapaknya kapitalisme. Ya. Tapi di sana lahir seorang presiden yang bernama Abraham Lincoln, presiden ke-16 Amerika Serikat. Jasa beliau yang paling besar dikenang dunia adalah membebaskan perbudakan. Dengan membebaskan perbudakan inilah sebetulnya fondasi kemanusiaan menjadi titik tolak pembangunan ekonomi di Amerika Serikat. Bukan hanya itu, ya, Abraham Lincoln melahirkan Departemen Pertanian Amerika Serikat yang pertama, ya, untuk pertama kalinya. Kemudian Abraham Lincoln membuat undang-undang yang disebut Homestead Act 1862, yaitu undang-undang yang menciptakan luas lahan per parcel kurang lebih 65 hektar yang bisa dimiliki oleh para petani di Amerika Serikat. Kemudian Abraham Lincoln juga berpikiran bahwa tidak ada kegiatan manusia yang lebih kompleks, lebih rumit daripada pertanian. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertanian itu harus maju, harus berkembang. Karena tanpa pertanian yang kuat, industri tidak akan pernah bisa berkembang. Kemudian, untuk mewujudkan pemikiran tersebut, Abraham Lincoln menciptakan yang disebut Morrill Act 1862, yaitu mendirikan universitas-universitas di seluruh negara bagian yang dinamakan Land Grant College. Nah, satu orang lagi, ya, yang melihat manusia sebagai manusia untuk menciptakan pembangunan yang lebih baik, yaitu adalah Franklin D. Roosevelt. Menggunakan istilah the forgotten man. Maka depresi ekonomi Amerika diselamatkan oleh the forgotten man, yaitu kaum petani dan orang-orang kecil. Nah, di Jepang ada
Kaisar Tokugawa yang mencoba membuat struktur masyarakat baru untuk memerdekakan Jepang dari kemiskinan, dari keterbelakangan, yaitu kaum petani menjadi masyarakat lapis kedua. Lapis ketiganya adalah industri, lapis keempatnya pedagang, lapis pertama kaum samurai. Teman-teman sekalian, itu kasus yang saya jadikan contoh sebagai bentuk konkret implementasi pembangunan sebagai pemerdekaan. Dan kita bisa melihat hasilnya. Amerika Serikat menjadi negara maju adikuasa, Jepang juga demikian. Saya akan menyampaikan hasil penggalian saya terhadap pemikiran Presiden pertama kita, Bung Karno, tentang pertanian. Pada peletakan batu pertama pembangunan Fakultas Pertanian IPB, Bung Karno menyampaikan judul pidatonya yang buat saya itu sangat penting untuk kita camkan bersama, yaitu pangan rakyat soal hidup atau mati. Saya mencoba membaca berulang-ulang isi pidato Presiden Soekarno tersebut. Luar biasa, saya pikir. Suatu pemahaman yang tidak kalah pemahamannya dengan Abraham Lincoln ataupun Franklin D. Roosevelt. Tetapi sampai sekarang mungkin kita masih menyaksikan apa yang dipikirkan oleh Bung Karno tersebut belum menjadi kenyataan. Bung Karno sangat penting menyampaikan amanatnya bahwa misalnya sawah itu penting, tapi bukan solusi. Kenapa demikian? Karena ada keterbatasan lahan, sumber daya lahan yang bisa dibuat menjadi sawah, terutama berkaitan dengan irigasi misalnya. Oleh karena itu, Bung Karno mengajak kita semua, yang waktu itu beliau berseru kepada para pemuda-pemudi Indonesia untuk menggarap pertanian lahan kering. Apa saja yang ditanam di lahan kering harus bisa menghasilkan termasuk pangan kita. Jagung, ubi kayu, ubi jalar, sukun, segala macamnya. Nah, kalau ini kita gunakan sebagai konstruksi model integrasi industri dan pertanian dalam ketahanan nasional, maka konsep yang ditawarkan, yang disampaikan, yang diamanahkan oleh Presiden Soekarno pada saat peletakan batu pertama Fakultas Pertanian IPB, oleh karena itu saya pikir ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi IPB dan para alumninya adalah bagaimana mengembangkan integrasi pertanian, sumber daya lahan yang sifatnya unik per region, industri dan jasa di negara kepulauan ini. Diversifikasi pangan yang sampai sekarang masih menjadi pembahasan kita, sehingga kita belum bisa mengatasi kebutuhan makanan kita dengan singkat akan bisa diatasi apabila kita bisa ngeblend, ya, mencampur beragam jenis sumber makanan dari keanekaragaman hayati kita. Saya mencoba melihat pemikiran Bung Karno itu dari kacamata ketahanan nasional berdasarkan keanekaragaman budaya, keanekaragaman wilayah, keanekaragaman sumber daya, termasuk di dalamnya keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh Indonesia. Termasuk di dalamnya kekayaan lautnya itu yang sampai sekarang belum banyak kita tangani dengan sebaik-baiknya. Apa yang menyebabkan industrialisasi berkembang? Dan mengapa industrialisasi di kita dapat dikatakan
sampai sekarang kurang berkembang. Nah, secara singkat, ini literaturnya banyak sekali, tetapi secara singkat bahwa industrialisasi itu berkembang sebagai dampak dari berubahnya suatu budaya dari budaya feodal ke budaya industri. Mengapa saya mengatakan budaya feodal? Karena dalam budaya feodal, tanpa ada transformasi budaya dari budaya feodal ke budaya industri, industrialisasi tidak akan berkembang. Dalam budaya feodal, tidak ada keinginan, tidak ada kepentingan untuk meningkatkan kualitas SDM. Tidak ada kepentingan, tidak ada keinginan untuk membangkitkan teknologi lewat research and development. Tidak ada. Yang ada dalam budaya feodal adalah bagaimana menangkap rente, land rent, economic rent, semacam seperti itu. Nah, budaya industri basisnya adalah perubahan pemikiran lewat sains, lewat teknologi, inovasi. Inovasi ini didukung oleh semua pihak, termasuk orang-orang kaya. Renaissance memberikan gambaran orang kaya seperti Medici itu mendukung terjadinya proses transformasi budaya. Orang Jepang juga demikian. Nah, kita bisa melihat angka-angka yang kita bisa lihat dalam banyak publikasi statistik yang menunjukkan investasi dalam bidang R&D, investasi dalam bidang pendidikan, kebanggaan dalam proses kreatif, itu belum membudaya di lingkungan kita. Karena itu, apa yang kita hasilkan, tampak dalam produk yang kita ekspor, itu masih berupa bahan mentah atau bahan baku. Oleh karena itu, pendapatan dari ekspor kita relatif lebih rendah dari misalnya pendapatan ekspor Malaysia. Kita ekspor A sampai Z, masih lebih rendah pendapatan devisa kita dari hasil Malaysia A sampai Z. Padahal ekonomi kita sangat besar, penduduk kita sangat besar, termasuk hutang luar negeri kita pun cukup besar. Bagi Bapak, Ibu, saudara sekalian, yang tertarik untuk melihat sesi-sesi selanjutnya, kami persilahkan berkunjung dan sekaligus mohon kesediaannya untuk subscribe ke channel Agus Pakpahan. Terima kasih.